diberkati Tuhan, kita bertemu kembali di hari yang penuh sukacita dan bahagia ini. Dan saya berharap kabar saudara kabar baik, kabar penuh sukacita karena perlindungan Tuhan selalu tersedia bagi kita anak-anaknya. Saudara, memasuki new normal bukan berarti ancaman sudah tidak ada. Kita melihat ancaman justru semakin besar. Kita melihatnya dari korban yang semakin banyak terpapar dengan COVID-19 ini. Artinya kondisi bukan semakin aman hari-hari ini, tapi semakin besar ancaman yang kita rasakan. Oleh karenanya tetap berhati-hati dan waspada dan tetap berdoa supaya Tuhan menyertai dan melindungi kita dari pandemi COVID-19 ini. Saudara, tema kita hari ini, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dari Mazmur 100 ayat yang kelima berkata demikian, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dari awal ketika bumi ini ada, Allah sudah menunjukkan kebaikannya. Buktinya mana? Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia untuk bisa hidup di dunia ini. Dari hari pertama sampai hari kelima Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah melihat semua yang dijadikannya itu baik. Ketika Allah menjadikan manusia pada hari yang keenam, Allah melihat sungguh amat baik. Itu kata firman Tuhan. Artinya Allah membuat semua ciptaannya sempurna adanya. Saudaraku, seharusnya manusia menghargai dan berterima kasih kepada Allah sebagai penciptanya karena telah menyediakan semua yang baik kepada kita manusia ini. Ketika kita melihat alam semesta, melihat sinar matahari, melihat bulan dan bintang di malam hari, dan ketika kita menghirup udara yang gratis ini, ketika kita menikmati makanan yang enak, dan ketika kita melihat perjalanan hidup kita sampai hari ini, semua ini adalah karena kebaikan Tuhan, dan kita perlu mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang telah ditunjukkannya kepada kita. Saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan terkait dengan kebaikan Allah. Pertama, kebaikan adalah sifat dan hakikat diri Allah. Kodrat Allah adalah baik. Tidak ada sedikit pun ketidakbaikan di dalam diri Allah. Allah tidak bercacat celah dan Allah tidak perlu memperbaiki karakternya atau kelakuannya karena dia baik. Dan dia tetap baik untuk selama-lamanya karena dia sempurna adanya. Lalu timbul pertanyaan yang barangkali pernah kita dengar. Kalau Allah itu baik, bagaimana mungkin ia membiarkan kejahatan merajalela? Mengapa ia mengizinkan Hitler membantai 6 juta orang Yahudi di Eropa? Mengapa Allah membiarkan manusia terhempas dengan tsunami yang menelan ratusan ribu orang? Dan mengapa pula Tuhan membiarkan terjadi COVID-19 ini dan yang menewaskan ratusan ribu orang sementara ini? Bahkan kita tidak tahu kalau COVID-19 ini masih terus berlangsung, barangkali bisa menewaskan jutaan jiwa. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini,
kita perlu melihat Yakobus 1 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa semua yang baik berasal dari Allah. Dan yang tidak baik, musibah, yang jahat, tragedi yang mengerikan, itu bukan berasal dari Allah. Kalau begitu, kalau Allah itu baik, mengapa Ia tidak mencegah semua peristiwa yang mengerikan itu terjadi, dan mengapa tidak mencegah kejahatan, tidak mencegah pandemi COVID-19 ini? Karena Ia Allah yang berdaulat atas segalanya. Saudaraku, memang Allah berdaulat, tetapi Allah telah memberi hak bebas kepada manusia untuk memilih. Dan ternyata manusia memilih untuk melakukan kejahatan, memilih untuk tidak taat kepada Allah. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa manusia mengalami persoalan-persoalan, mengalami tragedi-tragedi, peristiwa-peristiwa yang pahit, yang mengerikan di tengah-tengah dunia ini. Jadi dosalah yang mengakibatkan semua itu. Dosalah yang menjadi penyebab sehingga segala sesuatu yang terjadi, yang mengerikan itu, yang mengancam kehidupan manusia, itu bukan dari Allah. Allah memang berkuasa, dan seolah kita melihat Allah membiarkan terjadi semua hal itu dengan alasan yang tidak selalu kita bisa pahami. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak mengambil bagian di dalam dosa yang dilakukan. Sebab Allah baik, dan segala yang baik berasal dari Allah. Poin yang kedua, kebaikan Allah itu harus dialami. Ada dua macam pernyataan kebaikan Allah kepada manusia. Yang pertama, kebaikan Allah secara umum. Kebaikan ini diberikan Allah kepada semua manusia, baik itu orang yang percaya maupun orang yang bukan percaya, baik itu kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Matius 5 ayat 45 berkata, Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Semua orang mengalami kebaikan Allah, tapi ini kebaikan Allah secara umum. Orang tidak perlu menjadi orang Kristen untuk menerima matahari dan hujan. Orang tidak perlu harus menjadi orang Kristen untuk melihat matahari dan indahnya bulan dan bintang di malam hari. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah orang percaya lebih menghargai Tuhan, lebih berterima kasih kepada Tuhan daripada mereka yang tidak percaya? Ini yang perlu kita renungkan. Yang kedua, kebaikan Allah secara khusus, artinya Allah menyediakan kebaikannya khusus kepada yang dicintainya, kepada orang yang percaya kepadanya. Mazmur 31 ayat yang ke-20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Saudaraku, ada kebaikan yang disediakan oleh Tuhan khusus bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang selalu berharap dan bersandar kepadanya.
Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita benar-benar sudah merasakan kebaikan Allah dalam hidup ini? Saya maksud sekali lagi, kebaikan secara khusus dan secara pribadi. Kita benar-benar mengalami kebaikan Tuhan, bukan sekedar mengalami kebaikan secara umum. Ketika orang berkata, oh Tuhan baik, lalu kita bilang, oh iya ya Tuhan baik ya. Orang lain yang merasakan, bukan kita. Tapi pernahkah kita mengalami kebaikan secara khusus dan kita mengaku benar-benar bahwa memang Dia sungguh baik? Bukan sekedar kebaikan secara umum, tapi secara pribadi, secara personal kita mengalami kebaikan Tuhan itu. Saudaraku, bagaimana caranya agar supaya kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Jawabannya adalah kita harus mengalami hal-hal yang tidak baik. Loh kok bisa? Loh ya. Bagaimana mungkin kita bisa berkata Tuhan baik kalau kita tidak melihat pertolongannya yang ajaib terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu baik kalau kita tidak merasakan langsung bahwa ada tangan Tuhan yang menopang dan yang menyelamatkan kita? Oleh karenanya, kita harus mengalami sakit supaya kita bisa mengalami dan merasakan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Kita harus mengalami persoalan-persoalan, kesukaran, tantangan dalam hidup ini agar supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan melepaskan kita dari persoalan itu. Kita harus mengalami hati yang terluka supaya kita bisa melihat tangan Tuhan itu memulihkan kita, memulihkan hati kita yang terluka itu. Kita harus mengalami termasuk tragedi COVID-19 ini. Inilah saatnya kita melihat secara langsung kebaikan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita ini. Saya mendengar kesaksian banyak jemaat yang berkata bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini mereka berkelimpahan dalam hal makanan, sembako. Memang uang terbatas, tetapi mereka merasakan ada berkat yang tersedia, ada berkat yang mereka terima. Bukankah ini kebaikan Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan dalam hidup kita sekarang ini? Jadi kita harus mengalami sesuatu yang sukar supaya kita bisa mengalami langsung kebaikan Tuhan itu. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Artinya kebaikan Allah selalu tersedia bagi umatnya. Jangan pernah lari dari persoalan, jangan pernah lari dari kesukaran yang kita hadapi. Karena sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kebaikannya kepada kita dalam situasi itu. Hal ketiga yang perlu kita renungkan terkait dengan kebaikan Tuhan, reaksi kita akan kebaikan Tuhan. Bagaimana reaksi kita atas kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup ini? Kita perlu memberikan respon atau reaksi terhadap semua hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Pertama, memiliki sikap berterima kasih kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat 8 dan 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan perbuatannya yang ajaib. Dipuaskannya jiwa yang dahaga dan dikenyangkannya jiwa yang lapar dengan kebaikannya. Saudara-saudara, mengucap syukur kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada Tuhan, yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Terlalu banyak hal yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita, tapi seringkali kita lupa untuk berterima kasih akan semua itu. Mengucap terima kasih, mengucap syukur saat kita makan merupakan contoh sederhana di mana kita menghargai kebaikan Tuhan. Doa ucapan terima kasih merupakan alasan bahwa makanan yang kita makan
itu bersumber dari Tuhan, dan makanan itu tidak sama lagi dengan makanan yang lain, karena itu sudah dikuduskan oleh doa dan firman. Saudaraku, seringkali kita bersyukur hanya hal yang besar, kalau berkat berlimpah, nah baru kita bersyukur di sana. Saudaraku, sebagai orang percaya yang sudah mengenal kasih karunia Allah, yang besar, yang sedang, yang kecil, mari kita selalu bersyukur karena semua itu Tuhan kerjakan bagi kita. Seorang hamba Tuhan bernama Tony Evans berkata begini, ada satu alasan mendasar mengapa kita menjadi orang Kristen yang tidak berbobot, adalah karena kita orang-orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, belajarlah berterima kasih, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana reaksi kita atas kebaikan yang sudah kita alami? Kebaikan Tuhan itu harusnya mendorong kita semakin menyembah Allah. Kalau kita seorang Kristen yang tahu berterima kasih, maka kita akan pergi ke rumah Tuhan untuk merayakan kebaikannya. Jadi orang ketika pergi ke gereja, itu adalah saat di mana kita menyatakan sesuatu, merayakan akan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam banyak hal yang kita kerjakan. Nah, ketika kita masuk ke rumah Tuhan, itu saat-saat di mana kita merayakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Rayakanlah kebaikannya dengan puji-pujian, sorak-sorai, dan penyembahan sebagai sebuah pengakuan bahwa tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Hanya dari Tuhan saja kita menerima berkat-berkat itu, dan Dia layak menerima pujian dan pengagungan oleh karena semua hal itu. Yang ketiga, reaksi apa yang kita lakukan atas kebaikan Tuhan, belajar membalas kebaikan Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Respon kita akan kebaikan Tuhan tidak hanya melalui kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan. Apa yang ada pada kita, entah itu talenta, karunia, tenaga, uang, dan lain sebagainya, marilah kita gunakan itu untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Mari kita gunakan itu untuk melayani di rumah Tuhan, melayani sesama sebagai ungkapan rasa syukur kita oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena berkat Allah yang berlimpah yang sudah kita alami. Kita melakukan semuanya itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Saudara, marilah kita sebagai orang percaya yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup ini, yang banyak dalam hidup ini. Marilah kita memberikan sesuatu. Marilah kita terpanggil untuk melayani sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.